Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang pendapatan nasional. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, manfaat dan komponen pendapatan nasional. Nah, di sini kita akan lanjut pada materi baru, yaitu tentang perhitungan komponen pendapatan nasional. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke materi, perlu Ustazah tekankan terlebih dahulu tentang pendapatan nasional itu sama dengan PDB. Jadi kalau misalnya nanti Ustazah menjelaskan tentang pendapatan nasional atau menggunakan istilah PDB, itu merujuk pada arti yang sama, pada hal yang sama. Di video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang definisi komponen pendapatan nasional, misalnya seperti PDB, PNB, pendapatan nasional neto, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menghitung atau mencari gimana sih dari PDB itu sampai bisa ketemu disposable income atau pendapatan yang siap digunakan. Jadi sekarang kita masuk aja langsung ke materi. Ustazah memiliki produk domestik bruto sebesar X. Nah, di sini kita ingat bahwa produk domestik bruto adalah pendapatan faktor produksi berdasarkan wilayah. Jadi mau domestik atau asing, selama masih dalam satu wilayah negara, maka dia akan masuk dalam perhitungan produk domestik bruto. Selanjutnya kita akan mencari produk nasional bruto atau PNB. Nah, sementara dari PNB itu pengertiannya pendapatan faktor produksi berdasarkan kewarganegaraan. Jadi kalau misalnya kita memiliki data dari PDB, maka kita kurangkan terlebih dahulu dari warga negara asing yang dalam negeri. Sementara warga domestik yang bekerja di luar negeri kita tambahkan. Jadi skemanya akan seperti ini. Pendapatan faktor produksi domestik dari luar negeri sebesar sekian akan kita kurangkan dengan pendapatan faktor produksi asing dari dalam negeri sebesar sekian. Maka hasilnya akan ditambahkan dengan produk domestik bruto. Tapi di dalam tanda positif ini atau tanda tambah, kita perlu perhatikan bahwa berasal dari faktor produksi domestik luar negeri dibandingkan dengan faktor produksi asing dari dalam negeri. Jika yang domestik lebih kecil daripada yang asing, maka tanda tambah ini tidak akan berlaku. Kita ganti dengan tanda minus atau kita kurangi dengan PDB. Seperti itu. Jadi kita tergantung pada besar kecilnya nilai antara faktor produksi domestik dari luar negeri dibandingkan dengan faktor produksi asing dalam negeri. Hasilnya akan menjadi produk nasional bruto. Setelah itu, kita akan mencari produk nasional neto atau PNN. Nah, kalau misalnya neto berarti di sini ada sesuatu yang kita kurangi dari bruto itu. Apa aja? Nah, itu adalah penyusutan dan depresiasi. Maka kita kurangkan menjadi produk nasional neto. Selanjutnya, produk nasional neto akan kita kurangi dengan beberapa poin untuk kita dapatkan pendapatan nasional neto. Di sini perlu ditekankan lagi bahwa pendapatan nasional neto itu juga berbeda dengan pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional itu kan produk domestik bruto. Jadi, kalau pendapatan nasional dia lebih besar atau lebih menyeluruh dibandingkan pendapatan nasional neto. Jadi kita lihat aja skemanya. Ada subsidi, kita kurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi kalau subsidi itu menambahkan pendapatan, sementara pajak tidak langsung itu mengurangi. Nanti hasil pengurangannya kita kurangkan dengan produk nasional neto, maka kita dapatkan pendapatan nasional neto atau PN. Setelah pendapatan nasional neto, kita akan mencari pendapatan personal atau personal income. Dari situ kita akan mengurangi pendapatan nasional neto dengan laba ditahan, pembayaran asuransi, jaminan sosial, dan pajak perseroan. 4 ini kita kurangkan dari pendapatan nasional neto. Lalu kita tambahkan dengan pendapatan bunga serta pembayaran transfer. Hasilnya kita tambahkan, maka kita akan mendapatkan pendapatan personal atau personal income. Dan yang terakhir adalah disposable income atau pendapatan yang siap digunakan. Misalnya kita udah dapat gaji, maka kita harus membayar kewajiban kita dulu terhadap pemerintah, yaitu dengan membayar pajak langsung atau pajak penghasilan. Kita kurangkan, maka kita akan mendapatkan
pendapatan yang siap digunakan untuk kegiatan konsumsi, investasi, membeli rumah, dan lain-lain. Sekarang agar kita lebih paham bagaimana perhitungan yang sebenarnya dari skema perhitungan komponen pendapatan nasional yang udah Ustazah jelaskan tadi. Di sini kita memiliki data dari PDB sampai pajak langsung atau pajak penghasilan sebesar ini ya. Jadi kita langsung aja kita coba masukin angka-angkanya ke yang skema tadi. Pertama, PDB pasti ada di atas sendiri, yaitu sebesar Rp1.560. Nah, selanjutnya kita nyari PNB. PNB tadi kita ingat domestik luar negeri kita kurangi dengan asing dalam negeri. Sementara di sini ada angka 100 kita kurangkan dengan 260. Jadi akan hasilnya menjadi minus ya. Minus 160. Jadi kita kurangi dengan PDB, PNB-nya 1.400. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini domestik lebih kecil daripada asing, maka dia akan mengurangi PDB. Selanjutnya, kita kurangi dengan penyusutan dan penggantian modal untuk mendapatkan produk nasional neto. Nah, kita kurangkan menjadi 1.250. Setelah produk nasional neto, kita akan mencari pendapatan nasional neto. Nah, itu didapatnya dari mana? Kita mendapatkan dari subsidi yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Karena dalam soal kita tidak ada data tentang subsidi, maka subsidi kita nolkan saja dan pajak tidak langsung kita kurangkan dengan PNN. Maka 1.250 kita kurangi dengan 220, maka pendapatan nasional netonya sebesar Rp1.030. Perlu digarisbawahi dalam neto ini bahwa subsidi menambahkan sementara pajak tidak langsung mengurangi. Hampir sama dengan pembahasan yang Ustazah berikan tentang faktor produksi domestik dari luar negeri dibandingkan dengan faktor produksi asing dari dalam negeri tadi. Besar yang mana? Jika subsidi lebih besar, maka dia akan menambahkan. Sementara jika subsidi lebih kecil, maka dia akan mengurangi. Seperti itu. Hampir sama dengan yang PDB dan PNB tadi. Selanjutnya, setelah pendapatan nasional neto, kita mencari pendapatan personal. Seperti tadi ada 4 poin. Yang pertama yaitu laba ditahan, pembayaran asuransi, jaminan sosial atau dana sosial sama aja, dan yang terakhir adalah pajak perseroan. Keempat ini kita tambahkan, baru kita kurangkan dengan pendapatan nasional neto sebesar, berarti hasil akhirnya adalah 730. Nah, belum selesai, tapi di sini kita masih punya tambahan dana, yaitu dari pendapatan bunga, tapi dalam soal tidak ada, maka kita nolkan saja. Langsung kita tambahkan dengan transfer payment atau pembayaran transfer sebesar Rp80. Maka kita tambahkan menjadi Rp810. Ini adalah personal income atau pendapatan personal. Nah, yang terakhir adalah disposable income atau pendapatan yang siap digunakan. Nah, di sini kita kurangkan terlebih dahulu dengan pajak langsung atau pajak penghasilan sebesar Rp40. Jadi nanti disposable income hasilnya adalah Rp770. Nah, seperti itu skema perhitungan dari PDB sampai kita mendapatkan disposable income atau pendapatan yang siap digunakan. Ya, materi perhitungan pendapatan nasional sampai di sini dulu. Agar kalian bisa memahami lebih lanjut, Ustazah akan memberikan soal yang bisa kalian unduh dalam modul pembelajaran. Nah, video kali ini Ustazah usaikan dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.